Halo sahabat pemboros, salam borosnya luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara-cara pasti agar Anda uangnya cepat habis dari waktu yang sudah kamu perkirakan. Di sini, saya akan pastikan kamu akan menemukan cara tercepat untuk menghabiskan uang kamu dalam waktu singkat tanpa kamu pikir panjang. Dan saya yakin setelah Anda tonton video ini sampai selesai, uang kamu akan habis sebelum pada waktunya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, inilah pembukaan saya yang benar ya. Anda pasti kaget tadi dengan opening saya. Kenapa kok saya bicara dengan versi sarkas? Sometimes kita tahu bahwa nasihat terbaik itu ketika nasihat baik sudah tidak bisa disadarkan. Lebih baik saya memotivasi dengan cara sarkas. Nah, di video kali ini, saya akan mencoba style yang berbeda. Sama saya tetap akan memberikan sebuah nasihat yang positif, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara sarkas. Tetapi karena saya stylenya ini bukan style sarkas, maka kali ini saya akan libatkan ChatGPT. Jadi tentu Anda sudah tidak asing dengan ChatGPT, tetapi ChatGPT yang Anda pakai itu kan versi gratis, yaitu versi 3. Nah, sedangkan ChatGPT yang saya pakai ini adalah versi berbayar. Ya, saya yakin kalau versi berbayar ini pasti akan jawabannya jauh lebih pandai dan jawabannya lebih valid. Oke, kita akan bahas. Di sini ada 8 cara Anda secara nggak langsung pengeluaran ini itu akan menyedot uang Anda tanpa Anda sadari atau tidak. Nah, cara yang pertama adalah, kebiasaan yang pertama adalah Anda sering membeli kopi mahal. Apa maksudnya kopi mahal? Dan sekali lagi ini motivasi dalam bentuk sarkas. Kenapa repot bikin kopi sendiri di rumah? Rasanya lebih baik bangkrut kan dengan kopi seharga berlian daripada mencicipi kopi instan yang murah meriah kan? Nah, jelas. Karena kalau bisa mahal, kenapa harus pilih yang murah? Kan keren, bisa gengsi, bisa taruh di Instagram, dan diberikan like banyak, dan teman komen, wih orang tajir baru, kan itu seneng banget bagi kamu kan? Nah, yang kedua, langganan yang tidak digunakan. Membayar langganan gym yang tidak pernah kita kunjungi adalah cara pasti untuk mengecilkan dompet, bukan mengecilkan perut. Wow, ternyata ada konglomerat baru ini, ada sultan baru ini, ya, yang mana buang-buang uang setiap bulan tanpa pernah digunakan. Dan yang ketiga adalah impulsive shopping. Maksudnya itu apa? Beli baru sepatu baru setiap bulan, beli sepatu hypebeast setiap bulan, karena nanti suatu hari kita pasti akan punya kaki yang cukup untuk memakainya semua, ya kan? Pakai aja sepatu baru terus. Yang keempat, pakaian dan aksesoris mahal. Bukankah sekarang ada Shopee COD juga, semuanya COD, promo terus, promo 11-11, promo 12-12, 13-13, 15-15, beli baju bermerek mahal, siapa tahu nanti jadi pintu masuk ke dunia mode, siapa tahu nanti jadi foto model, padahal sebetulnya tiap hari kamu kerjanya nongkrong di warung sama rebahan aja. Kapan jadi foto modelnya? Nah, yang kelima adalah makanan siap saji dan makan di luar. Tiap hari makan di luar aja, nongkrong aja, kan sultan. Siapa yang perlu makan di rumah? Iya kan, makan di rumah kan tidak seru. Kalau habis gajian di restoran pesen makanan mahal supaya punya konten di Instagram. Dan kemudian ditulisi, I'm a food enthusiast. 6. Gadget terbaru, butuh alasan aja beli smartphone baru. Kan iPhone 14 belum kelar, ada iPhone 15. iPhone 15 belum selesai, nanti ada Pro Max, Pro apalagi, profesional, Pro semua Anda beli aja. Ingat, kita hidup di mana dunia ponsel sudah seumur setahun sudah dianggap dunia purba kan sekarang kan? Setahun itu handphone sudah purba. Yang ketujuh adalah habiskan uang di rokok. Menghabiskan uang rokok adalah cara terbaik untuk menyumbang ke industri rokok. Dan Anda turut membantu pemerintah. Anda turut memperkaya bea cukai. Dan Anda juga tetap membuat cukai rokok semakin hari, semakin lama, semakin naik. Dan yang pasti, Anda adalah di jalan menuju kehidupan sehat yang berkelanjutan. Niscaya, merokoklah terus, karena merokok membuat Anda bisa hidup rileks dan hidup bergengsi. Dan yang 8, pinjaman konsumtif. Mengapa harus menabung untuk liburan impian di saat kita bisa mengambil pinjaman? Kenapa harus bayar cash kalau Anda bisa bayar pay later? Kenapa harus bayar tunai kalau Anda bisa bayar cicilan? Kalau bisa cicilannya juga pinjam sama teman juga. Dan kenapa harus dibayar kalau bisa ngutang? Dan kenapa harus pinjam membayar uang teman kalau misalkan Anda bisa ganti nomor handphone terus supaya kalau ditagih nomor handphone teman Anda diblokir? Oke? Nah, sahabat SP30,
Tentunya 8 joke sarkas ini adalah sebuah contoh bagaimana fenomena masyarakat kita ini udah sakit. Di mana mereka itu sudah merasa bahwa hidup baik-baik aja udah nggak baik gitu. Jadi lebih baik kita hidup yang melenceng. Ketika Anda seperti slogan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi sekarang kita mengatasi masalah boros dengan masalah baru. Dan akhirnya uang kita tidak pernah terkumpul. Dan selalu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana setiap bulan kita harus menaikkan gaji. Jadi gaji berapapun tidak pernah akan cukup di mata kalian. Kenapa? Yaitu tadi. Karena tuntutan hidup kita ini bergaya hedon. Tuntutan semua fitur-fitur yang ada di smartphone kita ini mengajak kita itu untuk berhutang untuk konsumsi. Itulah sebab pada kesempatan kali ini saya menanyakan pertanyaan ini di ChatGPT tapi versi berbayar. Sekali lagi saya ulangi, versi berbayar. Kalau Anda tanya itu di yang versi gratis mungkin jawabannya tidak setajam ini. Saya akan memberikan sebuah reaction ya tentang statement daripada ChatGPT ini. Jadi yang pertama menurut saya tentang kopi mahal. Ya, menurut saya wajar. Karena sekarang kita tahu Anda dikit-dikit disuguhi promo di Grab, di Shopee Food, atau misalkan di Gojek. Itu banyak sekali di GoFood, banyak sekali promo-promo. Padahal Anda tidak membutuhkan itu. Tapi Anda secara nggak sadar, Anda spend. Satu kali Anda spend, keluar uang 30.000. Kalau berdua, 50-60.000. Padahal kopi jujur aja sebenarnya nggak harus semahal itu. Ya ini ada iming-iming promo 40%. Kalau 40% tuh jatuh-jatuhnya tetap 40.000 itu juga uang kan. Jadi menurut saya ini cukup bagus. Yang kedua adalah langganan yang tidak digunakan. Seringkali nggak Anda subscribe atau berlangganan sesuatu yang Anda tidak pakai. Banyak banget. Anda berlangganan apapun deh. Tetapi Anda seringkali akhirnya nggak sadar langganan itu wasting time, wasting money juga. Yang ketiga adalah impulsive shopping atau belanja-belanja yang menurut saya nggak perlu dan nggak butuh. Menurut saya itu sering banget, terutama kaum wanita. Kaum wanita apalagi kalau sudah lihat TikTok Shop, lihat para influencer lagi menawarkan bajunya, Anda kadang-kadang numpuk baju di rumah itu nggak perlu. Sehingga Anda kalau belanja itu seolah-olah ada satu perasaan happy yang saya sebut dengan namanya endorfin. Jadi Anda ketika belanja itu seperti kayak ada hormon endorfin, tapi akhirnya barang yang Anda pakai, Anda yang belanja, hampir semuanya nggak terpakai. Itu namanya impulsive shopping. Dan yang keempat, pakaian dengan aksesoris mahal. Siapa tahu pakaian dengan aksesoris mahal ini sebetulnya Anda cuma pengen terlihat seperti influencer Anda, pengen terlihat seperti artis. Dan Anda juga bercita-cita jadi foto model suatu hari. Apakah itu bisa? Bisa, kenapa tidak? Ya, cuman masalahnya somehow Anda juga nggak sadar bahwa menjadi foto model itu juga perlu pengorbanan. Dietnya juga harus ketat. Kamu tahu nggak? Artis Korea atau misalkan kita lihat seperti mereka para K-popers dan sebagainya, itu makanannya itu satu hari itu kalorinya nggak sampai 1.000 loh. Nah, sedangkan kamu setiap hari makan gorengan. Kamu setiap hari malam lapar, pesan Gojek, GoFood, nasi goreng. Gimana kamu mau punya body seperti foto model? Nggak mungkin kan? Dan yang keenam, menurut saya cukup relevan ya. Saran daripada ChatGPT ini. Kadang-kadang kalau kita pikir kita ini perlu nggak sih mengkoleksi smartphone setiap tahun harus ganti? Saya aja pakai smartphone kadang-kadang maksimal paling cepat saya 3 tahun sekali baru ganti. Saya nggak peduli orang mau ngomong saya jadul atau enggak, yang penting dia masih berfungsi. Dan yang ketujuh, rokok. Ya, kebetulan cara terbaik untuk kita melarat itu adalah rokok, karena rokok itu seperti uang yang dibakar. Saya sudah sering membuat konten itu. Dan yang kedelapan adalah hutang konsumsi atau hutang yang digunakan bukan untuk modal kerja, hutang yang Anda pakai untuk berhutang berikutnya. Nah, itulah sebab saya yakin dengan adanya fitur ChatGPT ini, saya lihat tentunya saya akan lebih sadar bahwa kecerdasan intelijen ini atau artificial intelligence ini melalui ChatGPT ini membuat kita lebih berpikir keras bahwa iya, kenapa kok saya sampai detik ini tidak bisa lagi menghemat uang. Oleh sebab itu, saya hari ini ingin menyarankan kepada kalian bahwa cara terbaik adalah kita itu memberikan reward dan punishment sama diri sendiri. Contohnya, kalau seandainya 1 bulan ini saya tidak lagi berbelanja, contohnya, nanti suatu hari saya akan 1 bulan, contohnya, saya akan rem belanja. Ya, tapi Anda harus mengejar sesuatu. Misalkan saya akan sekian, contohnya, saya akan fight. Ini contoh yang paling gampang adalah kalau saya nilainya bagus, lulus dengan nilai A, maka 1 hari saya akan nonton bioskop 3 kali. Nah, itu boleh, tapi sebulan sekali. Anda memberikan reward. Contohnya, saya nanti akan nongkrong di Starbucks, contohnya, dari pagi sampai malam dengan menghabiskan uang 200.000. Silakan, tapi itu namanya reward, bukan setiap hari. Tapi ada pengorbanan yang Anda perjuangkan. Yang jadi masalah adalah 8 kebiasaan ini, itu Anda lakukan setiap hari. Selama masih ada uang, Anda lakukan setiap hari ya, jelas nggak bisa. Ya, itu pesan dari saya.
So reaction saya terhadap fitur ChatGPT ini, saya acungin jempol, ini sangat luar biasa. Selamat datang di dunia baru, selamat datang di dunia AI, hidup Anda sudah tidak apa-apa akan sama. Sukses untuk Anda, salam sukses before 30, and selalu salam hebat.